ومن شيطان ومن أقرأ هذا النسك كلمة سلفي من وصحبه صدق الله الرسول والدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخواتكم أجمعين بأن الله جل جلاله الرحمن الرحيم ورحمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita di waktu yang mulia ini, waktu yang barokah ini, kita masih dimuliakan dalam nikmat iman, dalam nikmat ihsan, dalam nikmat iman, dalam nikmat sehat afiat, serta kesempatan yang diberikan untuk bersama di masjid yang penuh barokah ini, bersama insyaallah kita melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Tahuilah wa ma'asyiral hadirin hadirat, salat itu merupakan tiang daripada agama kita. Kapan mereka mendirikan salat tersebut, maka ia telah mengkokohkan daripada agamanya, dan inilah penyebab orang tersebut dosanya diampuni dan bahkan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih salat itu dilaksanakan berjamaah, maka keutamaannya pun lebih istimewa, terutama salat subuh paling berat tapi pahalanya semakin besar. Wong yang selalu istiqomah melaksanakan salat subuh di masjid itu mendapat kabar gembira dari Nabi, nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti kelak di hari kiamat, sebagaimana beliau telah mengatakan basyirin wasyaina fi durami ila masajidi bi nuri tabi yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berikan kabar gembira bagi orang yang galah melangkahkan kakinya menuju kegelapan, dalam kegelapan menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu subuh gelap masih. Sekarang juga alhamdulillah telah banyak lampu jalan, banyak lampu ini. Kalau dulu mana ada. Nah, maksudnya itu masalah subuh menuju masjid-masjid Allah, maka yang inilah yang bakal didapatkan kabar gembira dari Nabi itu dengan cahaya yang sempurna nanti kelak di hari dari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan daripada apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan tertib azan kita ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, ajakan untuk salat tersebut, maka ketahuilah lafaz setelahnya itu hayya 'alal falah, itu menunjukkan daripada kemenangan yang sangat-sangat kita harapkan, itu selamatnya kita di dunia dan selamatnya kita di akhirat, serta ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin
ketua masjid ketika dia memilih khatib, maka benar tak bacaan khatib itu satu, kedua rukun-rukunnya itu benar tak? Maka harus ada yang ngecek, minimal rukunnya itu tulis ada alhamdulillah tak? Ada sholawat nama Nabi tak? Sholawatnya langsung tak boleh pakai domir, kemarin kita sudah belajar. Kemudian ada wasiat bertakwa. Apa yang dimaksud wasiat bertakwa sudah kita pelajari. Tidak harus usikum bitaqwallah. Yang penting ajakan untuk kebaikan. Ayo, tapi pakai masalah if'alul khaira, lakukanlah kebaikan. Seperti kalau khutbah kedua, khutbah kedua itu biasa ditutup. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Itu sudah termasuk wasiat takwa. Di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua harus ada. Kemudian membaca ayat daripada ayat Al-Quran, boleh pilih di antara khutbah pertama atau khutbah yang kedua, itu boleh pilih. Kemudian doa untuk mukminin dan mukminat itu di khutbah yang kedua. Ini harus perhatian. Kalau misalkan ada khatib terlupa, tegak, jangan ada kau jangan tegak itu. Tegak, wajib baca selawat. Bingung dia kaget. Dia kata dia baik kertas, tulis juga belum bacanya. Dia baca ni. Oh, selawat pula kata dia. Kalau misalkan dia ngeceknya itu kan sama-sama lemah. Kalau misalkan kita kawan masih takwa belum, masih apa? Dia bingung dia lagi khutbah, dia bingung. Aku budak ini kata dia kaget. Tunjuklah dengan cara yang bagus. Siapa tanggung jawabnya? Tanggung jawab itu mestinya seluruhnya. Kalau misalkan salah satu rukun khutbah tersebut tak ada, Jumat itu tidak sah. Maka kalau Al-Fatihah ngomongkan paling cepat khutbah itu kalau ambil rukunnya jadi alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Duduk dia. Duduk tegak lagi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, Allahumma fir lana wa lakum. Selesai itu khutbah tersebut paling ringkas, cepat balik, cepat balik. Nah intinya apa? Bukan masalah ininya, yang masalah itu ada dah yang rukun-rukun. Di kapan rukun ini ada? Bagi lengkap itu ada. Jumatnya sah. Dan perlu perhatikan kemarin khutbah juga. Ketika khutbah kemarin sama sholat harus ada mualah, jangan lama-lama. Habis khutbah selesai, turun sholat. Jangan lagi dulu banyak lama dan sama. Mengatur resep tak apa, tapi jangan terlalu lama. Nah, itu sebagai tempat sebelum qomat itu bukan langsung Allahu Akbar. Atau baca salawat dulu panjang. Allahumma shalli wa sallim wa karim majid. Itu panjangnya qomatnya itu. Untuk Jumat enggak usah lah. Kalau untuk Jumat langsung ketika khatib ngomong akimis shalah qomat lah langsung. Makanya khatib itu langsung syaratnya kenapa? Harus ada kontinu antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Untuk khatib itu jangan jauh lama. Kadang Allahu ahad. Kemudian ketika khutbah kedua selesai, maka langsung sholat. Kemarin juga sholat ini kan imamnya siapa? Kalau imamnya khatib, alhamdulillah langsung. Tapi kalau imamnya bukan khatib, maka syaratnya harus ada rukun khutbah. Jadi imam Jumat itu tidak sembarangan. Siapa nak jadi khutbah, apa nak jadi imam Jumat, maka dia harus ada rukun khutbah. Tahu dah lah. Khutbah duduk depan. Jadi imam pula. Makanya anda imam juga tak berapa datang telat. Tak berapa datang telat. Mana boleh? Harus atau datang duluan tidur. Datang duluan tidur bangun-bangun Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Bangun kalau dah ini langsung kerja itu. Dia bangun. Tapi subhanallah ni. Khatib ni kapan naik pula ingat tu. Tadi sebelumnya biasa kan. Khatib alhamdulillah, ittaqullah, langsung duduk dah hilang. Langsung hilang. Apa ini? Momen semangat kita untuk kita benar. Orang ambil khatib tujak makanan. Nak pernah ngantuk kita. Kalau misalkan khatib tujak makanan, nasi depan, tak apa hal. Laju ini tak bisa ngantuk. Tak mungkinlah depan makanan kita ngantuk je ini. Tidak mau. Kenapa? Semangat. Kapan kita semangat, pasti kita tidak ngantuk. Nah itu dulu kita
juga berhati ke dalam. Jadi dalam ibadah kita ini tidak sembarangan. Ada ilmu juga, ada caranya juga. Imam juga nak bacanya benar. Sekarang kita bakal bahas sunnah ketika Jumat itu apa yang dianjur. Ibu-ibu maaf ya untuk ngajari anaknya berarti itu kalau ibu-ibu kalau ibu-ibu nak Jumatan jatuhi, tapi cari tempat yang pas. Tapi lebih bagus di rumah biar bapak-bapaknya kok langsung balik itu langsung siap juga ketika dibalik daripada masjid tersebut. Tapi tetap ilmu kita harus tahu. Apa yang disunnahkan ketika waktu sholat Jumat? Disunnahkan mandi. Mandi itu bahkan sebagian ulama ngomong mandi Jumat ini hukumnya wajib. Kata Rasulullah, "Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Arti wajib di sini kalau mazhab Syafi'i thabitun, arti dalilnya kuat. Memang benar. Tapi kalau mazhab lain wajib itu memang artinya wajib. Tidak mandi Jumat dosa dah. Kalau mazhab lain, kalau kita Syafi'i mazhabnya apa? Termasuk juga salat mandi Jumat ini sangat dianjurkan. Kata Rasulullah, "Man kasala yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal." Nah, ada hadis itu, siapa yang di hari Jumat dia berwudu, maka itu bagus. Artinya dia sudah wudu, ulangi lagi bisa juga. Tapi kapan siapa bisa mandi, maka mandi itu lebih afdal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu tidak wajib. Digabungkan antara dua hadis ini berarti menunjukkan lebih afdal ya. Kapan lebih afdal itu berarti tidak wajib, tapi keafdalian itu lebih hebat, sangat kuat sehingga hampir mendekati kedudukan wajib. Nah, ini sunnah mandi. Kenapa sunnah mandi? Dan kita kalau Jumat itu berkumpul. Kapan berkumpul? Mandi biar badan kita tidak bau. Dia kapan badan itu bau nganggu kawan tidak bagus. Makanya kapan badan bau dia tidak bisa dihilangkan. Uzur Jumat dia. Tidak usah sholat Jumat, sholat zuhur. Daripada nganggu badan bau tidak bisa dihilangkan. Pakai sabun tidak bisa ini tidak bisa bau. Sekali nganggu maka termasuk dia apa? Uzur Jumat. Kenapa dia nak sholat Jumat? Kenapa? Kalau takut ganggu muslim. Makanya kita kalau lagi berkumpul sama siapa pun itu dianjurkan untuk badan kita dibersih. Apalagi harum. Kalau lagi harum itu dianjur. Pokoknya wangi-wangian. Tapi standar minyak wangi. Karena minyak wangi kan penting juga. Ada minyak wangi dia setuju. Tapi apa? Lain hampir penting lain. Nah, ini mau langsung mulai sebenarnya. Nah, itulah standar itu. Nah, artinya kita dianjurkan untuk bersih-bersih mandi. Makanya ketika berkumpulan apapun tersebut, kita dianjurkan untuk jangan sampai ganggu yang lain. Soalnya kalau bisa terbuang ke badan bau, kita sebelahnya baca kita lupa lagi. Tadi bau dah macam Fatihah. Jika bau dah tadi apa macam tadi lupa gitu. Nah, langsung ini dulu dah. Karena nahan nafas tadi agak-agak nahan nafas akhirnya bacaan kita lupa artinya untuk berhati-hati. Kenapa Islam itu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk dari iman. Kebersihan apa? Baik pun kebersihan fisik kita dianjurkan Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang dengan sesuatu yang indah. Makanya kalau kita pakai baju rapi, pasanglah niat perintah Allah. Allah itu tidak ada senang dengan kalau bagus juga. Kapan rapi, bersih, amalkan hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman. Makin rapi juga, wangi, biar malaikat marah, rahmat juga, apa lagi? Yang nyontohkan yang lain. Kalau ada anak-anak, biar anak-anak biasa jaga rapi dan seterusnya pasang niat baik. Kapan dia pasang niat baik? Maka walaupun yang dia kenakan itu baju itu dapat pahala. Kita zaman sekarang ni nak pintar-pintarnya, iya zaman sekarang ni kalau nak ibadat cak wong dulu tak kuat kita. Mereka ibadatnya banyak. Kalau kita pergi kondangan, main lokal lemak ini, pasang dia pengen nyampe
nyeneng hati dia, makan banyak biar hati dia seneng. Atau dia nak makan, justru makan itu nyeneng hati sahibul. Coba kalau kita tak makan, sakit hati dia. Kita makan, ya apa? Tambah lagi dah mau. Niatkan masa menyenangkan sahibul apa? Sahibul hajat tadi itu biar dia senang. Nah kita hati yang sudah lemah, dapat pahala. Apalagi nyenangkan hati orang muslim. Itu kata hadis dalam riwayat hadis min asbabil maghfirah, termasuk dosa kita diampuni itu idkhalu surur fi qalbi muslim, menyenangkan hati orang muslim. Wah, lemah kan lo tahu kanan kiri ini lemah kan? Dari mana kita tahu itu pacak niat baik itu? Di majlis inilah. Kapan kita tahu di majlis? Akhirnya kita dapat ilmu. Hati kita ni kalau ke masjid itu selain kita untuk apa? Niat kita untuk sholat di waktu, kemudian pasang. Nah, hati majlis, kakek sampai duduk situ sampai isyraq. Kakek kalau misalnya dapat ilmu, nak dia jaga, nak dia amal ke. Walaupun dia sudah niat banyak tadi, akhirnya masih sampai masjid tu pleset dia. Basah kan dia dibalik dia. Dah hati kalau dia dapat pahala. Dapat pahala dari awal sampai akhir. Kenapa? Kalau ni niat jadi. Nah ini kita disunahkan ini apa? Dalam hadis an-Allah fatu minal iman. Arti keduanya an-Allah fatu minal iman itu selain bersih hati juga. Bersihkan an-Allah fatu Allah fatu dalam hatinya kau hati bersih, tidak sombong, tidak ngasuh kita benar dewek, tidak ngasuh kita ni apa kena dipuji kapan dipuji masya Allah. Tapi kapan dikomentari orang sedikit, tak boleh. Itu hati namanya apa? Hati nak pengen lebih senang dipuji daripada apa? Dicaci. Kadang-kadang hati ni nak ngasuh nak dibenar juga loh. Kalau orang lain tidak, kalau misalkan dia yang ngomong harus diterima, kalau orang lain ngomong harus itu seluruhnya penyakit hati. Maka butuh pun juga kita buat Allah butuh untuk dibersih. Dari mana tahu? Dari kita sering duduk sama orang baik, duduk di tempat-tempat yang baik. Maka kita tahu bisa koreksi kita. Ketika kita dengar ini cerita Quran, kita jauh sama Quran. Ketika dengar masalah zikir, kita zikir secukupnya. Dan itulah obat kita supaya kehidupan kita itu semakin hari semakin baik. Nah di sini di dalam mandi ini kita disunahkan mandi. Kapan mulai waktu mandinya? Mulai dari duduk subuh sudah mulai. Siapa mandi dari duduk subuh maka sudah dia mendapatkan pahala sunnah Jumat. Boleh saat digabung sama mandi wajib sekalian, boleh. Dia mandi wajib, niat saya niat mandi wajib dan sekalian mandi sunnah Jumat. Niat dua dapat dua niat. Boleh dia mandi Jumat sekalian mandi wajib, tapi setelah subuh. Kalau sebelum subuh belum masuk waktu sunnah Jumat. Kemudian yang paling afdalnya kapan mandinya? Pas dia nak jalan. Jam berapa dia nak jalan? Nah, jalan jam 10. Mandi lagi. Pas dia mandi jangan lupa niat. Mandi ini ibadah. Kapan ibadah itu harus butuh dengan niat. Jangan niatnya pas dia lupa ke? Saya niat mandi Jumat. Betul kan? Oke. Pas dia hari Jumat, dia mandi Jumat itu atau nawa itu sunnah ghuslul Jumat. Itu bedanya mandi yang dapat pahala sama dengan mandi biasa. Apa bedanya? Iya. Kita dia bagi mandi, ada yang dapat pahala wajib, ada yang dapat pahala sunnah, ada yang dapat pahala. Apa bedanya? Niat. Mandi wajib, niat wajib, dapat pahala wajib. Mandi sunnah, niatnya sunnah, dapat pahala sunnah. Mandi biasa dia bagi, tidak kata niat, tidak dapat pahala. Cuma kalau dia niat, pagi-pagi nak ke kantor, pagi-pagi nak gawe, pagi-pagi nak niat Allah nak mandi ini, tambah hal dia bersih. Tidak, dan dua rumah itu yang setuju kita bersih dan tak harus nikmat air kita manfaat. Dan niat-niat yang baik yang lainnya kita pasang. Gawe biasa kapan dipasang dengan niat yang baik, maka gawe yang ubah itu dapat pahala. Macam makan ni
mubah. Tapi kalau kita pasangkan dengan niat yang bagus, dapat pahala makan itu. Ngapa yang dimakan? Anda makan perintah Allah. Allah mengulu wasyrabu. Makanlah kata Allah dan minumlah. Apalagi tahadus binikmat, ada nikmat, Anda makan. Apalagi dia buat pisau ibadah, pisau nolong yang lain, pisau nyari nafkah. Wah, pisau ini. Maka walaupun makan dan itu hukumnya mubah, tapi kapan dipasang niat yang bagus, makan dapat pahala, dapat pahala belum? Nah itu lagi cari kita nih istilahnya. Kalau ada uang modal tidak untung banyak, modal tidak untung banyak. Karena apa? Karena ilmu. Makanya ilmu itu penting. Yang itulah yang bisa membimbing kita untuk apa? Untuk menuju derajat yang paling hebat. Nah itu yang mandi tadi. Nah mandi tadi disunahkan dalam hal tersebut. Kalau bisa semakin pagi, pas kita lanjut itu semakin dianjurkan untuk bergegas. Kalau belum kuat jangan lupa. Mana sibuknya sudah ada sempat lagi. Nah mandi sampai kapan nih waktunya kan kali mulai subuh sampai kapan? Sampai tidak sempat lagi untuk melaksanakan Jumat. Kapan tidak sempat lagi kalau dia mandi? Nah peninggalan ini. Maka dia tidak disunahkan lagi untuk mandi sama dia. Disunahkan untuk dikotor dah. Ada beberapa pendapat ulama. Ada sebagian ulama ngomong disunahkan untuk dikotor. Disunahkan untuk kalau kita kelewatan mandi pagi Jumat itu, ya, maka disunahkan untuk dikotor. Kenapa? Ya, mandi tersebut ada waktunya. Ketika telat kita disunahkan untuk mengkotor. Ada sebagian lagi ngomong tidak. Kenapa? Jumat habis. Itu dianjurkan untuk Jumat tadi. Ketika Jumat habis buat apa? Dikotor lagi faedahnya dah kan? Tapi itu sekali kita nak ambil yang mana jatuh daripada dapat pahalanya, berarti masih lemah kita kotor dapat pahala. Itu yang pertama disunahkan mandi. Dengan adab-adab mandi yang kita pelajari kemarin sudah. Yang kedua at-tazayyun bi ahsani siyab, mengenakan pakaian yang bagus. Jumat ini bagus, apalagi pakai baju putih. Jumat itu disunahkan putih kalau ada ujung kepala, ada ujung pampel, ujung kaki putih kalau rambut beda warna hitam. Kalau putih gitu, aku dikit dah. Kalau rambut putih, nak putih ke juga dia jangan biarlah rambutnya hitam atau bawah standar. Nah itu dah tidak mengapa dalam hal tersebut putih. Peci hitam apa sah? Peci hitam yang biasa kita pakai. Kalau bisa kita ganti putih untuk Jumat putih. Baju yang paling bagus yang Nabi itu warna putih. Yang paling disenangi Nabi itu putih. Kalau udah Jumat putih kalau. Ingat juga main kapan ini? Ada putih. Kenapa putih? Kalau putih itu kapan kotor sedikit jingoan. Kapan ini jingoan bersih. Tapi kapan itu tidak tahu kita. Itu yang dianjurkan. Memang di Jumat disunahkan putih. Lain sama lebaran. Kalau lebaran yang penting bajunya kualitasnya bagus, tak walaupun mampu itu segar. Yang penting mahal itu berarti bagus, bukan mahal buruk. Kalau misalnya mahal tidak bagus, itu putih uang berarti gitu. Arti mahal itu kualitasnya bagus. Kalau Jumat yang penting putih, kaki, pusing seluruh, peci putih, kaos putih, gamis putih, sarung putih. Kalau dia pakai sarung merah, itu juga putih. Apalagi khotib itu lebih sangat dianjurkan. Kenapa? Khotib itu menjadi contoh. Kapan khotib itu sebagai contoh, maka digunakanlah yang putih. Kalau bisa pakai imamah. Kenapa? Pasang niat sunnah Nabi. Soalnya hukum sholat Jumat pakai imamah itu beda pahalanya sholat Jumat tanpa imamah. Apa imamah itu undang-undang maksudnya? Satu kepala. Tidak harus kayak rumah. Tapi sini pas sholat pakai cik-cik yang besar ini pakai. Besar ini aku dah. Tidak biasa sebagai ulama pakai peci putih itu sudah menduduki kedudukan imamah. Nah itu sudah cukup. Nah itu penting itu dalam hal tersebut kita itu disunahkan. Bukan kita nak amalkan apa pengen pakai ustaz, tidak, memang itu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disunahkan? Kemudian disunahkan apa? At-tawaddu dari Jumat itu
ngambil ke sini. Nyangkut salah dulu kali, sedikit ke tali sakit dia. Kalau dalam sebenarnya itu minimal kalau dia nak gunting, jangan sampai lebih dari BB. Kalau dia usik itu tidak apa. Jenggot kalau bisa dijaga, tapi jangan terlalu ini dirapi sedikit, jangan terlalu berantakan. Kalau misalkan terlalu panjang berantakan, itu nunjuk bahwa kita tidak perhatian. Panjang, memang disunahkan untuk dibiarkan. Kalau dipotong itu hukumnya makruh dalam kita mazhab Syafi'i. Tapi kapan dia panjang, ditata, dirapi ke, diberi minyak, diberi apa, dirapi. Kalau berantakan di sini di sini kusut. Kalau kita ngomong kusut, berarti nunjuk ke bahwa itu tidak bagus. Kenapa? Bagus jenggot, tidak bisa. Artinya kalau bisa kencang, macam rambut kita, rambut ini kan mahkota. Nah dirapi ke sisi, kalau dulu sisi itu si kantong ke belakang, biasa bentar-bentar sisi kan lagi, bentar-bentar sisi kan. Orang dulu itu masih, tapi sekarang ada. Tapi kalau bagus sekarang tak ada. Kalau orang dulu rambutnya rapi, kalau bagus rapi kejinguan, kalau dulu sampai. Tapi sekarang kejinguan masih gila, minyaknya lain, sisinya di mana-mana pak, tandong ini. Cuman bedanya sekarang CC ini sekarang kecil. Kalau itu dulu kan CC di belakang besar. CC besar dia nak hantarnya di belakang. Kalau dulu kalau sekarang kecil dia kata orang dulu kan yang kecil di bawah mana? Ngasa kalau pasti sudah. Ya itulah yang kita jinggung daripada umur kita. Akhirnya apa? Itu memang sunnah. Oh sekarang rambut itu di CC itu hukumnya sunnah. Nabi kapan sudah nak buat CC itu? Kapan berangkat bawa sisi mana-mana itu dibawa dalam hal tersebut. Itu atau pas belajar itu wajar. Oh itu dulu mau sisi. Ada sunnah pas kita belajar itu. Kita mau malu masih. Kita nak bawa apa? Nah itu disunahkan termasuk apa? Nyambut bulu kelek. Kalau mana dicabut, kalau mau tidur dicukur. Kalau mana tercabut dah kuat sudah dicukur. Jangan ditalak panjang kan. Kalau saja bingung juga, ini menyebabkan cepat bau badannya. Itu sunnah Nabi apa? Bersih. Gila. Kalau bisa dicabut untuk orang bersih terus. Kapan Nabi sudah berdoa itu disuruh angkat tangan kejinguan, bayar itu putih daripada putih apa pengertian itu kejinguan bersih dicabut. Tapi nak nyambut dari awal. Kapan sudah kena dicukur, dicabut, bahaya itu bahaya. Apalah dicabut dari awal, maka dia tumbuhnya bulu halus. Tapi kapan dicukur dari tarik sudah lain lagi itu maka disunahkan. Kenapa? Kalau tidak kuat untuk dicukur dia mencabut, maka disunahkan untuk dicukur. Nama amam sekarang yang bawahnya bawa cukuri. Memang sudah ini bawa nama di mana ini? Yang amam itu disunahkan untuk dicukur bersih. Yang nada nanti juga itu disunahkan bahkan dimakruhkan kapan misalkan panjang lebih daripada 40 hari waktu itu. Kalau kita anjurkan untuk bersih ke Islam dari luar dalam dianjurkan kita diperhati ke dalam hal tersebut. Jangan ditalak. Kalau bulu dada biarlah. Bulu dada, bulu tangan biarlah. Itu untuk apa? Ini juga untuk kecuali kalau mengganggu. Bulu kaki mana biarlah. Kalau tidur yang mana bulu kaki? Ya saya tidur tidak tunggu. Kalau tunggu, tidur. Kalau sekiranya ngangkut dia bersih ke kaki bingung lagi kalau dalam hal tersebut ini apa? Perlu kita untuk kita perhati ke dalam hal tersebut. Artinya menjaga bersih diri kita itu disunahkan dianjurkan dalam syariat. Berarti kalau kita urus diri kita cuma sekedar baik tanpa yang ada bagus, tidak ada pahala. Tapi kalau kita masa mau menandani diri kita, jago diri kita, menjaga daripada apa diri kita dengan niat yang bagus, berarti dapat pahala. Makanya saya mengertinya kalau misalkan ini laki itu tunjuk alat-alat makeup tapi digunakan bukan sesuai dengan yang ditunjukkan, maka itu tidak mendapatkan pahala. Kemudian at-tatayyub lirrajul, menggunakan wangi-wangian untuk wangi-wangian. Sunahkan pakai wangi-wangian. Wangian yang standar tadi. Kalau wangian yang merek yang bakar madu penting kalau bisa dikipeh mandi buat dia nyium. Ya, tapi kalau standar umum
wangi-wangiannya itu yang bau tapi tidak tampak, itu untuk mana? Kalau ibu-ibu ini wangi-wangiannya yang tampak, tapi baunya tidak nyebar. Kalau ibu-ibu pakai wangi-wangian yang nyebar boleh tidak sedap mengaku, tapi sekedar sama wong yang mahram dia, sama wong yang lanang yang mahram dia, atau sesama wong tino. Tapi kapan dia pakai minyak wangi, lewat kebauan wong yang bukan mahramnya dia lewat. Ibu-ibu belumlah lewat lah wangi, dia lewat wangi lagi bau sebulan ini tahu dia. Nah itu bahaya, itu dosanya besar. Jadi kalau ibu-ibu nak pakai minyak wangi, gunakanlah minyak wangi itu apa? Sesuai untuk apa yang diperbolehkan. Kalau bapak-bapak ini pakai make up, bapak-bapak pakai make up dosa pula. No di ibu ada orang sipu dia pakai kaki orang ujung pakai ini pula sablon pula ujung pakai sablon mengaku kayak gini. Kenapa? Itu make upnya wangi-wangian ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu tuh yang nampak tadi seperti ini, dan ditampakkan bukan sama wong yang bukan mahram, ditampakkan sama wong yang boleh. Kalau bapak-bapak biarlah bau nyebar, tapi tidak ada tampak. Nah itulah minyak wangi untuk wong lanang dan wong tino. Kemudian disunnahkan juga at-tabkir ilaiha, bergegas ke salah satu kembali. Makanya ini keuntungan wong jauh, dia pergi dapat pahala langkah kakinya. Kalau orang dekat rumah, dia bisa dapat duluan, dapat sok pertama, dapat waktu duluan. Ini tidak tengah-tengah pagar rumah, khotib belum baca doa ini. Kaget pas khotib dah kena dengar rupanya. Hampir ini pas ngomong Allah maghfir lil baru pergi dia. Seharusnya orang rumah itu apa yang lebih pagar itu bisa mendapatkan sok pertama itu besar yang pahalanya. Yang pertama kali mendapatkan curahan rahmat itu sok tamu dulu. Habis itu baru sok dulu. Terus paling akhir kalau berapa dah? Ya pasti dapat, cuma dapatnya akhir dalam hal tersebut. Nah ini termasuk sunnah yang lainlah. Bergegas dalam Jumat ini sunnah yang sudah mulai hilang. Kami khutbah lagi amal masih kurang 40, baru 30-an. Ya Allah, kita sudah khutbah. Pernah juga khutbah kita datang bulan padahal jam 12 kurang 5 menit. 5 menit lagi apa? Nak wazan zuhur. Kita datang situ. Cuma ada 3-4 orang. Mana jamaah kata kita ini. Oh ini. Membasar biasa maklum dalam majlis itu membasar biasa. Cuman untuk di orang kampungnya tu. Pas sudah kita khutbah ke tempat lain juga. Sudah khutbah baru kita bingung sudah kecil apa ini. Akhirnya kita sudah khutbah mulai panjang baru datang kalau sudah pulang lagi khutbah. Pulang khutbah mulai datang kalau panjang lagi mulai datang. Dah baca wajib alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allah subhanahu wallahu ahad. Dekat. Sudah baca ikhlas. Pernah lagi juga sudah khutbah. Masih ada belum datang. Ya Allah kata kita ni. Akhirnya tahunnya datangnya dapat pas baca Allah maghfiril mu'minin tahu datang lagi sudah itu akhir sudah pulang lagi kembali bila alhamdulillah cair berapa lagi kasih dunia tadi khutbah yang wajib tadi duduk sudah lagi tegak lagi sudah baru komat semua. Kenapa kapan kita dah tahu cara wajib solat Jumat tadi tidak sah. Artinya apa di sini sudah mulai sunnah Nabi ini mulai hilang. Pokoknya pahala orang datang duluan itu sama pecah sedekah Allah. Orang yang datang kedua sama pecah sedekah sapi terus sampai selanjutnya tadi sedekah kambing bertanduk, kambing tidak bertanduk sampai di ayam telur. Kapan khatib sudah datang, sudah naik mimbar, sudah ada dapat lagi pahalanya. Paling terakhir dapat apa? Khutbah dapat hadis Jumat itu telur. Paling terakhir kita tidak telur kalau ada kita boleh apa dah? Apa telur kalau kapan dah sudah datang apa? Buat mahal. Khatib dah sudah naik, sudah tidak dia pahala lagi untuk bergegas. Makanya khatib itu disunnahkan datang di telah. Kalau bisa ada tempat khatib sikot. Kapan khatib datang duluan kaget yang lain dah dapat pahala. Makanya khatib itu
Disunahkan apa? Datangnya telat. Pas khotib telat datang, mah buat bingung, mah buat pingsan. Khotib ini ke beneran tak ganti ini belum ganti yang bingung siapa ini mancing lah senaik ke. Makanya apa? Harus disediakan dalam hal tersebut. Minta juga harus sedia tempat. Misalnya khotib datang dia ada tempat di mana dulu situ sudah untuk pasti dia dulu. Nah ini perlu kita. Kemudian istighfar pada hari Jumat itu dengan berzikir dan membaca Al-Quran, baca surat Kahfi, mengana mungkin sunnah malam Jumat baca surat Al-Kahfi, hari Jumat juga baca surat Al-Kahfi besar pahalanya. Siapa yang baca surat Al-Kahfi itu di hari Jumat, maka Allah bakal pancarkan cahaya untuk dia, arti cahaya nur untuk hidayahnya sampai ke Jumat selama sedepannya lagi. Dia baca lagi, maka dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang hafal daripada surat Al-Kahfi 10 ayat daripada pertama surat Kahfi, selamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal tidak main-main. Dia belum keluar, bahaya ni. Sikok matanya. Ini bahaya ni. Sikok layar kan. Sikok mata ni. Kapan dia tak bisa pegang, masuk kalau kita belok ke bawah di sini. Di sini jangan cari darah kita. Yang tua lagi kena. Apa lagi budak kecil. Tua kita ni. Buka lagi. Kita kata urusan tengok cerita sini pening juga kita. Bahaya sudah sekarang ni. Ini cik ni kunci ini ke. Apa kami nak urus yang lain? Nak nyusah lagi diri dia. Urus diri kita gagal apa? Ya gagal sakit nonton tadi. Tengok berita sana, berita sini. Apa lagi tak berkopi kemarin. Kalau dia tak dengar itu tak bakal takut. Gara-gara dengar ini akhirnya dia dewek yang takut ini. Istilah kita pecah nonton film hantu. Kalau dia tak nonton hantu, dia sampai dia malam-malam di situ. Gara-gara nonton film hantu sempit tu dia. Nak kamar mandi dia bilang takut. Nak niwak sini, nak cari jalan di sini. Itulah sama. Berarti rusak diri kita. Kenapa? Karena fitnah dan masa fitnah Dajjal ini itu besar yang bukan. Cak mana anak kita? Cak mana anak yang belum filter mereka belum besar. Kalau kita yang besar anggaplah besar filternya. Tapi kapan sudah anak muda kecil, mulai jangan terlalu percaya melepaskan sama anak. Apalagi yang sudah rusak. Kenapa? Kena dari HP ini. Ngomongnya sudah lain. Ini sudah lah. Pokoknya jangan sanggup kita memberikan HP ke anak itu tanda kita sayang. Bukan. Terkadang kita yang berusaha di HP. Maka macam surah Kahfi, sunnah ke malam Jumat, bukan banyak solawat yang larang yang begitu. Begitu juga di siang hari sudah ke Jumat, macam surah Duha dan lain sebagainya. Kemudian dia ajarkan al-iqsad wal istima' ila khutbah. Ketika khotib dan ayat disebut, maka disunahkan iqsad, dengeri dan diam. Kapan kita ngomong, walaupun tegur diam, maka bisa mengurangi pahala Jumat itu. Jadi kalau misalkan ada ngomong pun kalah Ustaz. Kalau ngomong je tidak ngomong kan? Tidak kan? Tidak. Masih ribut lagi, kalah lagi. Dia dah tahu hukum di dalam hal tersebut. Kemudian tahiyatul masjid. Kapan sholat ke masjid, maka disunahkan untuk tahiyatul masjid. Walaupun dia khotib lagi khutbah. Khotib naik, dia baru datang masuk masjid. Kan tak boleh sholat kan? Kapan khotib sudah naik itu maka tak boleh sholat. Kecuali bagi yang masuk masjid, boleh dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Kalau misalkan dia bukan posisi masjid, bukan di masjid. Apa yang maksud di masjid ini? Tempat yang boleh iktikaf di situ. Wakaf yang dan boleh untuk iktikaf. Masjid ini kan ada masjid yang boleh iktikaf. Ada yang punya masjid tapi bukan sebagian apa tempat masjid. Bukan wakaf masjid untuk apa? Yang sholat itu bisa di luar kan. Misalkan wakaf di seluruhnya buat masjid, berarti boleh iktikaf kan. Tapi tidak untuk ini buat masjidnya. Ini buat kamar mandinya. Kamar mandinya bukan masjid. Walaupun punya masjid tapi bukan masjid. Kalau itu masjid ya boleh kencing di situ. Kalau itu masjid ya boleh buang air di situ. Nah artinya punya masjid tapi bukan masjid. Misalkan ada bagian luar, peralatan masjid untuk fasilitas keluarga, bukan masjid itu. Siapa yang sholat di situ khotib naik mimbar, tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan masjid.
dan khotib kapan sudah naik mimbar tidak boleh sholat kecuali bagi wong yang masuk. Wong yang masuk pun dia sholat 2 rakaat harus cepat, tidak boleh untuk dilama-lama. Nah ini ketika dia masuk rumah disunahkan tahiyatul masjid. Kalau bisa disunahkan tahiyatul masjid 4 rakaat. Kan minimal tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Nah 4 rakaat boleh, nah 8 rakaat boleh, 100 rakaat jatuhi. Kalau dia nak tahiyatul masjid minimalnya 2 rakaat. Apa yang disunahkan dalam suatu kitab Imam Ghazali itu 4 rakaat. Kalau bisa mancaunya tersebut setiap rakaat itu 50 daripada surat Al-Ikhlas. Tegak benar kita amal ini. 4 rakaat pertama 50 Al-Ikhlas, 10 rakaat kedua sama lah juga. Kata Imam Ghazali dalam riwayat itu, siapa yang ngamalkan itu setiap hari Jumat itu tidak bakal mati kecuali Allah sudah nyingok di surga dulu. Tidak bakal mati kecuali Allah sudah perlihatkan tempat dia di surga. Kapan lah sudah dinyai surga? Ya kata iman lagi dulu. Nah cepat-cepatlah. Cepat-cepatlah. Kenapa? Sudah niat iman surga. Kenapa? Biar Allah tanamkan sama dia yang daripada makna hadis, man ahabba lika Allah ahabballahu lika. Siapa orang yang pengen bertemu dengan Allah, maka Allah juga senang dengan bertemu sama dia. Bagaimana caranya ketika waktu baik Allah buka nikmat dia maka ini. Oh pengen cepatlah. Pengen cepat dah kata alti lagi dulu. Maka saat itulah ketika dia sudah cinta dengan pengen dengan Allah, Allah cabut daripada umur. Ini tanda daripada apa? Wong yang dalam amalkan hal tersebut. Jadi kalau wong ada sudah biasa amalkan itu ilmu itu, berarti dia apa? Bakal Allah jauh tempat ini. Ingat di tempat itu syukur. Siap-siaplah itu berarti. Siap-siap tadi bakal umurnya dalam lama ini. Tapi sudah nikmat untuk dia. Itu yang dianjurkan. Karena kemudian yang dianjurkan lagi al-iksar min doa wa tahadi saat ijabah. Disunnahkan untuk banyak doa di hari Jumat. Kenapa di hari Jumat tersebut ada doa yang mana kapan pas kita berdoa pada waktu itu doa kita mustajab. Cuma tidak tahu waktunya kapan. Ada ulama ngomong pas ketika khotib naik mimbar. Ada ulama ngomong pas ketika khotib duduk di antara 2 khutbah. Ada ulama ngomong juga setelah sholat Jumat. Ada ulama juga yang mengatakan termasuk daripada Umar Fatimah binti Rasulullah ngomong setelah waktu asar, namanya waktu Fatimiyah. Maka mereka berusaha Aisyah dan Fatimah kapan sudah habis asar duduklah di situ. Tempat sajadah dia berdoa lah di situ. Kenapa? Beliau mendapat doa mustajab, beliau mendapatkan daripada waktu tersebut. Makanya kita kalau pengen ada hajat itu cari kerja kalau waktu khotib lagi naik mimbar. Dari mana tahu? Tahu dengar ibu-ibu. Kalau yang di sini ingat, ibu dengar langsung angkat tangan. Nah itu kita mencari kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah. Tak kenal minggu ini, minggu selanjutnya. Itu dianjurkan dalam hal tersebut. Dan banyak lagi kemudian yang diperhatikan, jangan sampai satu galak melangkai wong kalau Jumat. Habis sok penuh. Melangkai bunda itu haram. Kecuali kalau tempat ada yang kosong nggak ada yang isi, kita minta geser ini. Kalau kita main melangkai wong baik itu hukumnya haram. Kalau ada yang kosong ya mengaku tidak isi. Itu dia juga jangan isi stok ke depan dulu. Depan, selesai belakang. Jadi tidak ada belakang kita ini nyari yang ada senderan ada kipas angin, ada AC. Yang ada senderan mana? Yang dikejar situ dulu, sini, yang sini. Apalagi pakai AC, apalagi kipas. Itu yang dicari atau itu yang dicari. Besar kalau yang satu. Ya besar. Yang ini bediman kata dia pas. Itu zaman. Sekarang itu kenapa? Karena lebih nikmat lah yang apa yang dirasa daripada nikmat akhirat yang dia bakal dapat kendala tersebut. Nah ini yang dia dulu. Jangan sampai kita melangkai itu. Betul. Apalagi ngesek uang. Sama-sama duduk situ tidak boleh. Haram betul. Ada uang sudah duduk sini. Dia biasa tiap Jumat di sini. Tapi dia datang telat. Geser sana tempat anda ini. Itu haram hukumnya. Gosok namanya gosok. Kenapa? Karena masjid ini milik Allah. Dia juga tempat dia yang berhak. Bahkan kalau misalkan ada orang datang duduk sini, akhirnya ada hajat keluar kamar mandi itu, balik lagi dia yang berhak masjid. Selagi dia bakal balik lagi. Kalau dia ada orang baru datang,
besar. Kapan hubungannya jauh, jangan lupa untuk membacakan doa. Kalau doa tiap hari lah insya Allah. Tapi kalau hari Jumat kita agak terus doanya, apalagi kita sedekah untuk niat dia. Kali Jumat sedekah buat buana, ini buat yayana, niat kelas sekali jalan di masjid sambil niat untuk uang yang pahalanya besar. Itu jangan tidak harus duit. Harus duit misalkan ada duit buat makanan, ada sisa makanan buanglah yang lain. Bisa kalau yang penting baca-baca ini. Mudah-mudahan kita termasuk uang yang dicatatkan uang yang baik dan bakal mendapatkan keturunan juga, keturunan baik, dan keturunan kita pun juga bisa melanjutkan apa yang kita laksanakan seperti daripada kita berbakti kepada orang kita, maka otomatis Allah akan berada kita mempunyai seorang anak keturunan yang berbakti juga sama kita. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan ditutup yang nak ditanya ke jatuh ifadhal pertanyaan. Jatuh bagian mereka. Jadi tenang, jadi yang korban untuk korban
Jadi daging korban ini kalau korban itu yang wajib harus diserahkan sama orang fakir atau miskin dan muslim. Kalau yang tidak wajib maka boleh gano, tapi dengan syarat orang tersebut muslim. Maka ketika orang kafir tersebut mereka tidak berhak dalamnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan itu khusus wal wa'atimul ba'isal al-fakir. Itu namanya diafatullah itu, dan diafah itu diberikan kepada seorang muslim. Nah, kalau kita nak nyambung untuk silaturahim, nyambung ikatan saudara kita itu bagus, tapi jangan sampai kita menabrak daripada hukum syariat kita. Maka belilah ada duit misalkan ada duit lebih patungan kamu ke mana tadi buat ini macam mana, setuju beli beli dalam hal tersebut. Faham ya? Kakek tadi insyaAllah kita bahas di bulan selanjutnya, pertemuan selanjutnya yang kita bahas serikas mungkin. Ada lagi? Apa tak? Semua ya? Waalaikumsalam. Bagaimana ketika orang masuk masjid Jumatkah itu atau itu dia pertama kali datang tapi duduknya jadi belakang. Ada yang datang telat tuh jadi depan. Tadi kita ngebahas bagaimana etika ketika masuk shop itu, yang jelas lanang dulu dia laki-laki. Ketika ada shop maka disunahkan isi shop itu di belakang imam dulu. Mulai kanan, mulai kiri, shop kedua kiri. Itu etika cara isi shop. Pokoknya ketika komat langsung tegak lurus. Jangan dulu nak ngatur-ngatur ke shop lagi. Sudah ngatur kenapa? Sudah pak. Kalau misalkan ada orang datang baru datang ke masjid kosong tapi dia duduknya di belakang, macam mana hukumnya? Dari segi hukumnya boleh, tapi tidak menjalankan sunnah. Ada orang yang datang duduk di depan. Apa dia hukumnya? Kalau memang kosong itu sunnah memang. Kalau dia datang walaupun telat kosong dia duduk di depan, maka disunnah dia untuk isi ke depan yang kosong tadi. Kecuali kalau dia maksa ke depan sini nak nyari dia tahu ada kosong, nak melangkah dulu dia sudah telat langkah tegak dia buang lagi lama-lama. Nah ini yang tidak dianjurkan. Perlu bahkan kalau kita mengganggu itu diharam. Kalau ada hati yang kosong. Kalau misalkan ada yang kosong, itu salah shop yang dilangkai itu namun tidak isi. Namun dia dah isi, maka dia melangkah tersebut tidak jadi apa? Suatu hal yang itu salah tersebut. Kalau misalkan dia isi shop tadi yang bukan kosong, itu disunahkan. Walaupun dia telat, tetap disunahkan. Biasanya kita di hadir majelis taklim di mana kalau tempat tu penuh, kita datang telat, sudah di belakang tempat yang mana terakhir kita dapat. Itulah adab etika itu. Nah, apapun acara ini datang, jangan mentang-mentang kita tua dikit nak melangkai walau. Jangan ada kita kenal dikit ustaz dikit nak melangkai walau. Yang mana kita pengen datang dulu, datang apa? Kalau pengen datang apa di depan pengen datang ya. Kecuali ada punya puas yang khusus itu dah apa? MD. Okey, Ibu. Pertanyaan nyambut jenggot sama nyambut uban. Satu, nyambut uban itu hukumnya makruh. Uban cabut. Lagi dulu bagi poin. Dulu saya ngingok ada. Atau nyuruh kali sana kali ni dari sini. Nyambut uban itu hukumnya makruh. Nyambut jenggot apa hukumnya? Nah ini ada pendapat. Nyambut jenggot, jungkul jenggot itu dalam mazhab kita Syafi'i dua pendapat, tapi pendapat yang utamanya hukumnya makruh. Hukum utamanya makruh. Ada sebagian pendapat yang kedua tapi tidak utama, itu hukumnya itu jungkul jenggot atau nyambut jenggot dengan syarat kalau jangan
tumbuh jenggot disunahkan, tak apa. Untuk dicukur bisa ibu-ibu tumbuh jenggot. Dan apa dia nak cabut untuk ini itu yang disuruh masalah jenggot itu orang ada sebagian ibu-ibu tumbuh kecil disunahkan untuk diusir. Itu paham ya? Oke, kalau lagi dahil nanti sudah dijelaskan. Yang pakai wangi-wangi Ustaz. Yang kita kan ada dua versi kan, oles dengan semprot. Itu yang dianjurkan yang oles. Katanya yang minyak wangi yang alkohol maksudnya. Iya, yang semprot alkohol katanya. Apa hukum pakai minyak wangi yang kandungan di situ ada alkohol? Bahasa kita ini kan alkohol galau sekarang. Alkohol itu kan yang memabukkan. Tidak boleh minuman yang mengandung alkohol, artinya memabukkan. Kan dulu kita belajar termasuk yang najis itu yang memabukkan cair. Ya kan setiap yang memabukkan cair najis. Nah sekarang minyak wangi ini bisa memabuk apa enggak? Nah, itu juga namanya sama, arti nama itu kandungannya. Kandungan setiap buah itu ada buah. Kalau kita tes itu ada sebagian mereka bahkan kebanyakan buah itu mengandung alkohol. Tapi alkohol itu tersebut yang tidak memabuk, belum diolah dia. Artinya baru sedikit, baru jadi baru sedikit. Tapi kalau didiamkan di bekas dia didiamkan, nah mulai apa jadi alkohol itu. Kapan alkohol itu sudah menjadi daripada memabukkan, baru itu namanya apa yang najis. Nah, di dalam minyak wangi ini, maka kita harus tahu aslinya tadi. Alkohol ini kapan misalkan alkohol yang asli yang mau dia dicampurkan tersebut itu memabukkan, maka itu hukumnya najis. Kalau dia tidak memabukkan, maka hukumnya tidak najis. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa menghukumi najis kecuali dengan yakin. Kita tahu najis apa tidak ini? Tidak najis. Tidak kalau kita nak jaga-jaga tinggalkan lebih baik dalam hal tersebut. Jadi kalau kita nak tahu pastinya, jalani pelajari dalam hal tersebut. Jadi kalau kita nak hukum secara logik kita tidak bisa menghukumi suatu yang najis kecuali dengan yakin. Kalau kita tahu najis atau tidak, maka hukumnya tidak najis. Gitu ya? Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat kita dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas seputar tentang masalah korban dan persiapkanlah kalau yang ditanya juga insya Allah kita bakal bahas walaupun pertemuannya agak sedikit, insya Allah tapi lain kali kita bakal bahas sedikit demi sedikit supaya kita tidak lepas daripada keseharian kita daripada hukum agama. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita selalu taufik hidayahnya dan Allah selalu berikan kita yang terbaik.